Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Citra Saragih, Guru Mapel Kompetensi Keahlian Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi di SMK Sitwa Nahanson Parapat, Sipoholon. Kegiatan belajar kali ini dalam rangka penerapan K3LH, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup pada mata pelajaran dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi bagi peserta didik kelas 10 TJKT di SMK Sitwa Nahanson Parapat, Sipoholon. Dalam melakukan sebuah aktivitas, tentu kita harus memperhatikan prinsip bagaimana agar selalu baik-baik saja. Selain di perusahaan, K3LH ini juga diterapkan pada sekolah, khususnya di SMK. Karena SMK tidak luput dari kegiatan praktikum di lab ataupun kegiatan praktik kerja industri. Selamat pagi! Pagi, luar biasa, tetap semangat! Baik, kita lanjutkan presentasi kelompok tentang K3LH. Kelompok berapa sekarang? Kelompok 4 dan nantinya akan dilanjutkan dengan kelompok 5. Untuk kelompok 4, mari ambil posisinya di depan. Pagi teman-teman. Sebelum bekerja, kita harus mengatur posisi tubuh dan mengatur perangkat agar nyaman saat bekerja. Untuk itu, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang menerapkan prosedur di tempat kerja. Selama bekerja di laboratorium, siswa diharapkan menggunakan pakaian tertentu sesuai aturan yang berlaku. Pakaian ini biasanya berupa baju praktik. Kemudian, dilarang membawa minuman, dilarang membawa makanan, dan dilarang memegang kabel apapun. Sudah benarkah posisimu di depan komputer? Posisi tadi adalah posisi yang salah. Akibatnya, mata terasa lelah atau pusing, disebabkan pencahayaan yang tidak sesuai serta pengaturan jarak pandang yang salah. Gangguan punggung bagian atas disebabkan posisi duduk yang terlalu jauh. Lalu bagaimanakah posisi di depan komputer yang benar? Kepala tegak, bahu rileks, punggung tegak, posisi kaki sejajar, tata letak meja yang nyaman, tangan sejajar dengan lengan bawah. 3. Mengatur posisi perangkat dan ruang tempat kerja. Monitor diletakkan lebih rendah dari garis horizontal mata. Jarak idealnya minimal 50 cm dari mata. Keyboard dan mouse diletakkan pada posisi yang mudah dijangkau. Tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh supaya punggung tidak membungkuk. Demikian hasil diskusi kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi hasil diskusi dari teman kita kelompok 4. Nah, dari pemaparan teman kita, tentu kita sudah mulai paham bagaimana sebenarnya posisi di depan komputer yang benar. Sekarang, tugas masing-masing kelompok adalah memperagakan posisi di depan komputer yang benar. Satu orang akan menjadi orang yang memperagakan, sementara anggota kelompok lainnya akan memberi masukan kepada yang memperagakan bagaimana sebenarnya posisi di depan komputer. Kepalamu harus tegak, bahu rileks, punggung tegak. Posisi kaki harus sejajar. Tata letak meja yang nyaman. Terus tanganmu harus sejajar dengan bahu, dengan yang di bawah. Terus monitor harus sejajar dengan kepala. Penerapan K3LH di lingkungan sekolah.
K3LH bukan hanya diterapkan di laboratorium ketika kita sedang bekerja dengan komputer, namun dapat juga diterapkan di lingkungan sekolah melalui rambu-rambu seperti berikut ini. Dilarang membawa makanan atau minuman dari luar, dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang mencoret. Momen berdiskusi dan presentasi dapat mengubah suasana belajar. Peserta didik lebih aktif, komunikatif, berani, berpikir kritis dan kreatif, memupuk rasa toleransi dan menghargai pendapat orang lain dalam membahas materi penerapan K3LH. Oke, kegiatan kita selanjutnya adalah kita akan mendesain rambu-rambu K3LH dengan menggunakan Canva. Nanti setelah selesai didesain akan kita cetak, lalu kita tempelkan. Untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, serta melibatkan peserta didik secara aktif, maka kegiatan pembelajaran dapat dibantu dengan teknologi. Dengan login menggunakan akun belajar.id, peserta didik dapat mengakses Canva for Education secara gratis. Nah, hal ini tentunya sangat baik untuk menggali sisi kreativitas peserta didik dalam proses belajar. Dalam hal ini, kegiatan peserta didik adalah mendesain rambu-rambu K3LH dengan Canva, yang selanjutnya dicetakkan. Dampak positif yang dicapai dari kegiatan ini menjadikan peserta didik memahami manfaat dan tujuan K3LH. Dan peserta didik bisa lebih mengenal dan melaksanakan rambu-rambu K3LH dengan baik dan benar. Sebagai aksi nyata, peserta didik kelas 10 TJKT mengajak seluruh warga sekolah untuk menerapkan K3LH melalui poster posisi di depan komputer yang baik, serta memasang beberapa rambu. Di antaranya, dilarang mencoret properti sekolah, dilarang membawa makanan atau minuman ke ruang lab, dilarang membuang sampah ke kloset, dilarang membuang sampah sembarangan, waspada tegangan listrik tinggi, parkiran mobil, dan lain sebagainya. Implementasi materi pembelajaran secara langsung oleh peserta didik akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap sekolah, sehingga tindakan-tindakan yang dapat merusak dan mengotori sekolah dapat diminimalisir sebagai bentuk penerapan profil pelajar Pancasila, sehingga dapat tercipta lingkungan sekolah yang diinginkan. Oke, sebelum kita meninggalkan tempat kerja kita, pastikan semuanya sudah dirapikan. Demikian kegiatan 2 kali pertemuan pembelajaran K3LH yang kami laksanakan, dengan tujuan terwujudnya merdeka belajar dan merdeka mengajar. Terima kasih.